Salam, selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dengan hati yang penuh sukacita, kita sambut hari baru yang Tuhan berikan bagi kita. Kita angkat pujian kita, mari kita bernyanyi. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Kita berdoa. Bapa di sorga, anugerah-Mu yang begitu besar sungguh kami syukuri, di mana kami sangat berharga di hadapan Tuhan, sehingga Engkau mengirimkan putra-Mu di tengah-tengah kami, menjadi juru selamat kami. Saatnya kami untuk datang mendekat kepada putra-Mu, untuk mau mendengarkan firman-Nya, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Pagi ini ya Tuhan, kami rindu firman itu kembali kami dengar. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu bisa kami terima dengan baik. Di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kabar baik untuk kita di pagi hari ini dari Lukas 15 ayat yang ke-7. Demikian Tuhan berfirman untuk kita. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Anugerah Tuhan yang begitu besar yang diberikan kepada kita. Cinta kasih Tuhan yang begitu besar itu dinyatakan melalui putranya, Tuhan Yesus Kristus, lahir di dunia ini, rupanya sama dengan kita, sehingga kita boleh menikmati cinta kasihnya yang begitu besar itu dengan begitu baik. Wujud Allah yang sesungguhnya hadir di dalam diri Yesus. Dan Tuhan Yesus datang di tengah-tengah kita bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan kita, umat yang lemah dan berdosa ini. Hal yang seperti inilah yang dilakukan oleh orang-orang berdosa, pemungut cukai, pada waktu Tuhan Yesus melakukan pelayanan. Orang-orang berdosa datang menemui Tuhan Yesus
dan mendengarkan Tuhan Yesus berfirman kepada mereka. Bahkan di pasal yang ke-15 ini, di sana dikatakan bagaimana mereka makan bersama-sama. Menjadi keakraban yang begitu erat. Berbicara, mengakui kesalahan, dan Tuhan memberikan pencerahan melalui firman. Dilanjutkan dengan makan bersama. Suasana yang begitu mencemarakan. Inilah yang harus mendasari kita untuk terus mau mendekatkan diri kepada Tuhan melalui firman, melalui perbuatan kita. Kita jangan mau seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang merasa benar sendiri, merasa eksklusif, tidak mau menerima orang-orang yang berdosa. Tapi kita orang-orang yang berdosa ini sangat berharga di hadapan Tuhan, sehingga Dia hadir di tengah-tengah kita, kehidupan kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Marilah kita datang di ke hadapan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang gembira, karena juru selamat sudah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Saat ini juru selamat itu ada bersama saudara, ada bersama saya. Marilah kita dengarkan terus seruan-seruannya, firman-Nya melalui kitab ini. Kita baca setiap saat, setiap kesempatan. Bahkan kita kasih waktu-waktu tertentu untuk senantiasa datang mendekat kepada Tuhan melalui firman-Nya. Gambaran yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita saat ini, bahwa apabila ada satu orang yang berdosa tetapi bertobat, menjadi sukacita yang luar biasa di sorga. Karena itulah misi Tuhan, untuk menyelamatkan orang yang berdosa, untuk membuat orang yang berdosa menjadi bertobat dan mau menjadi pengikut daripada Kristus Yesus itu sendiri. Digambarkan di ayat ini bagaimana seorang pengembala yang kehilangan seekor dombanya, dan dia mau kembali mencari dombanya yang hilang itu, dombanya yang tersesat itu. Dengan segala risiko dia berjuang dengan waktu agar dombanya tidak semakin jauh tersesat, agar dombanya tidak termakan oleh binatang-binatang buas, agar dombanya tidak kedinginan oleh cuaca yang semakin malam. Dengan segala resiko itu, pengembala yang baik itu mencari dombanya yang hilang itu. Dan begitu dapat, bukannya dipukuli atau ditarik-tarik biar pulang, tetapi dirangkulnya, digendongnya, dibawa pulang. Dia dengan penuh sukacita menikmati kembali ditemukannya dombanya yang tersesat itu. Dan itu dia buktikan dengan memberitahukan kepada saudara-saudaranya. Mari kita bersukacita. Dombaku yang hilang itu sudah kutemukan. Pengembala ini begitu baik
Dia tahu mana dombanya yang tersesat. Dan domba itulah kita. Kita ini adalah yang lemah. Bisa jadi setelah membaca firman Tuhan ini, kita keluar dari rumah, kita sudah terjebak oleh godaan iblis. Dan kita tersesat. Jangan semakin tersesat. Sadari apa kesalahan. Datanglah kepada Tuhan. Dengarkan firman-Nya. Dan berubahlah. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Yang menjadi sukacita luar biasa. Seperti yang dikatakan di firman ini. Orang yang berdosa dan bertobat. Perbandingannya itu jauh lebih sukacita daripada 99 yang sudah tidak memerlukan pertobatan. Begitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mau mencari kita. Dari surga dia turun ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Menjeritlah. Bersuaralah. Berdoalah melalui firman Tuhan. Agar Tuhan mendengarkan suara kita. Agar Tuhan mendengarkan jeritan hati kita. Sehingga Tuhan menggendong kita. Membawa kita kembali ke hadirat-Nya. Menjadi manusia baru. Yang menerima keselamatan. Kehidupan yang benar. Yang bersumber daripada Tuhan. Perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan di pasal ke-15 ini. Seorang domba yang hilang, sebuah dirham yang hilang, seekor anak yang hilang. Semua menggambarkan proses bagaimana pertobatan itu memang dibutuhkan bagi kita. Tuhan sudah mencari kita. Tetapi kita pun harus mau. Seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan. Mencari dirhamnya yang hilang. Dia menghidupkan lampu. Dia menyapu semua untuk mencarinya. Ada proses yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa tinggal diam. Tapi harus mempunyai komitmen yang jelas. Ya, saya mau menerima Yesus. Dan saya nyatakan dengan perlakuan saya dalam kehidupan saya sehari-hari. Demikian juga dengan seorang anak yang hilang, yang menghambur-hamburkan warisan yang diberikan oleh bapaknya, sampai pada akhirnya dia harus menjadi miskin. Untuk makan pun dia susah, harus berlomba-lomba dengan binatang-binatang peliharaan yang dijaganya. Di sana dikatakan babi. Dia menyadari, alangkah sulitnya saya untuk makan saja. Saya harus berlomba-lomba dengan peliharaan tuanku, yaitu babi. Sementara bapakku menyediakan semuanya di sana. Sehingga anak itu kembali datang menemui orang tuanya. Inilah yang diperlukan Tuhan kepada kita. Kita menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan kita. Apa yang sudah kita lakukan sesungguhnya di hadapan Tuhan tidak untuk menjadi sesuatu yang menjauhkan. Tapi Tuhan memberikan kita pintu yang selebar-lebarnya untuk menerima kita kembali dengan menyiapkan segala sesuatu yang perlu bagi kita. Sungguh sangat luar biasa cinta kasih Tuhan bagi kita. Anugerah Tuhan itu begitu besar terhadap kita. Kita sangat berarti di hadapan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita tersesat. Tuhan inginkan kita memperoleh keselamatan. Dan Tuhan nyatakan itu melalui pengajarannya. Firman yang disampaikan kepada orang-orang berdosa, pemungut-pemungut cukai. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Kita sadar bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang kita perlukan.
tinggal bagaimana kita menyiapkan diri untuk menerima berkat yang daripada Tuhan dengan baik. Amin. Selamat berjuang, tetap semangat, jalani hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Horas.